Modul 1.4 Budaya Positif. Saya Doroto Nafisah dari TKIT Raudotu Ridho CGP Angkatan 10. Saya akan memaparkan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Guru yang baik harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat terwujud dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, membuat keyakinan sekolah atau kelas, serta segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Disiplin positif merupakan metode penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan, sehingga disiplin diri yang didapat mengontrol dirinya dalam melakukan segala tindakan, serta dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat dari paksaan, pujian, atau hukuman. Motivasi perilaku manusia didasari oleh 3 unsur, yaitu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Posisi kontrol seorang guru itu terdapat ada 5, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, pemantau atau pengontrol, sebagai teman, serta sebagai manajer. Posisi kontrol seorang guru sebaiknya sebagai manajer. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri sendiri. Seorang guru berbuat sesuatu bersama murid agar murid mempertanggungjawabkan perilakunya, membantu dan mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Budaya positif terwujud melalui keyakinan kelas. Guru bersama murid membuat kesepakatan bersama agar terwujud keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas atau sekolah berupa universal yang bersifat mudah dipahami, diingat, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah dengan 3 tahapan, di antaranya yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, serta menanyakan keyakinan. Tujuannya yaitu agar terwujudnya murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kaitan budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah mencapai tujuan pendidikan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara yang berpihak pada murid, dengan cara menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Kaitan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak yaitu budaya positif dapat terwujud apabila guru memiliki nilai guru penggerak yaitu berpihak pada murid, kolaborasi, mandiri, inovatif, dan reflektif. Budaya positif juga dapat terwujud dengan adanya kolaborasi semua warga sekolah dengan menjalankan keyakinan sekolah secara bersama-sama. Kaitan antara visi guru penggerak dan budaya positif yaitu salah satunya perubahan yang diinginkan sesuai visi guru penggerak
yaitu terwujudnya budaya positif agar tercipta lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Saya sudah memahami tentang konsep-konsep inti dalam modul budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, serta keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dan diwujudkan dengan tindakan dan dibagikan pada rekan sejawat. Hal menarik bagi saya yaitu ketika mempelajari tentang motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Memberi penghargaan yang kurang tepat dan berlebihan, baik secara materi maupun moral, dapat berdampak kurang baik. Bahkan bisa jadi hukuman bagi yang bersangkutan maupun yang lainnya. Perubahan yang terjadi pada saya yaitu saya menyadari tentang posisi kontrol seorang guru, sebaiknya sebagai manajer dengan menerapkan restitusi. Sebelumnya saya bertindak sebagai posisi pengontrol dan pembuat merasa bersalah. Ketika saya menangani anak yang memukul temannya dengan sapu, saya menggunakan segitiga restitusi, mulai dari menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, serta menanyakan keyakinan. Saya termotivasi untuk terus memperbaiki diri dan belajar lebih memahami anak sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Yang sudah baik yang muncul pada diri murid yaitu motivasi intrinsik murid untuk melaksanakan budaya positif di sekolah berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang perlu diperbaiki yaitu kita sebagai guru harus memposisikan diri sebagai manajer dengan menggunakan metode restitusi. Sebelum mempelajari modul 1.4, saya memposisikan diri sebagai pembuat merasa bersalah dan pengontrol. Perasaan saya saat itu merasa bisa menguasai anak didik dan mengaturnya dengan mudah. Setelah mempelajari modul 1.4, saya memposisikan diri sebagai manajer dalam penyelesaian masalah. Saya merasa lebih tenang dan menyadari pentingnya komunikasi untuk memunculkan motivasi internal murid demi terbentuknya karakter yang mandiri dan bertanggung jawab. Pernah, namun hanya satu tahapan, yaitu pada menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan, "Bu guru tahu kalau kamu marah," dan "Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan." Hal lain yang penting dipelajari dalam proses budaya positif yaitu kolaborasi antara sekolah dan orang tua agar